Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Mujakir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep filosofis menurut pendapat Ibnu Sina. Pasti kita semua telah mendengar kata kosmologi yang memiliki arti menyeluruh tentang alam semesta. Beberapa orang yang mengamati alam semesta ini menemukan penciptaan yang penuh dengan makna, yang sudah terwujud dengan maksud-maksud dan tujuan, tertib dan teratur. Inilah yang disebut dengan pandangan ilahiyah atas alam semesta. Pandangan lainnya juga mengatakan bahwa tidak ada rencana yang diatur sebelumnya bagi keberadaan alam semesta. Juga tidak ada penciptanya, baik ia mempunyai maksud atau tujuan. Pemikiran seperti itu disebut pandangan materialistik atas alam semesta. Inilah dua mazhab pemikiran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Sina adalah seorang dokter yang sangat terkenal pada waktu itu, dan semua orang juga tahu itu. Ada suatu momen di mana sang raja mendapati penyakit yang sangat langka, sampai-sampai dokter di istana pada waktu itu tidak sanggup untuk menangani penyakit sang raja. Kemudian tiba-tiba ada seorang pemuda yang menawari jasa untuk mengobati sang raja dan menyebutnya dia ahli medis. Dia datang gitu, seorang pemuda yang ujug-ujug saya itu ahli medis gitu, dan ternyata ahli medis yang sangat muda ini mampu mendiagnosis penyakitnya apa penyebabnya dan bagaimana cara pengobatannya. Dan setelah mendapat ramuan dari obat yang dimaksudkan itu, sang raja benar-benar sembuh. Kegirangan dengan keberhasilan pemuda itu, sang raja akhirnya mempersilahkan pemuda itu untuk menjadi pengelola perpustakaan terbesar pada waktu itu. Namun sayangnya di dalam penulisan ini saya tidak akan menjelaskan mendalam mengenai bidang kedokterannya Ibnu Sina. Namun yang saya akan bahas di sini mengenai kosmologi Ibnu Sina. Pada dasarnya kosmologi mengkaji penguraian jagat raya fisik yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu penyelidikan filsafat mengenai istilah-istilah pokok yang terdapat dalam fisika, mengenai ruang, waktu, dan sebagainya. Terus yang kedua peranggapan yang terdapat dalam fisika berbagai ilmu tentang alam raya. Kajian ini masuk ke dalam ranah filsafat atau filsafat ilmu alam. Dalam arti tertentu, kosmologi membicarakan masalah fisika, bukan masalah dalam fisika. Singkatnya, kosmologi ingin mengetahui hakikat asal, susunan, perubahan, dan tujuan akhir dari alam raya ini. Di dalam konsep ketuhanan, argumen kosmologi disebut juga argumen sebab akibat, yang timbul dari paham bahwa alam bersifat mungkin, bukan bersifat wajib dalam wujudnya. Dengan kata lain, alam adalah akibat dan setiap akibat pasti ada sebabnya. Sebab alam lebih wajib adanya daripada akibat sekaligus mendahului alam. Sama halnya seperti tukang kayu. Lebih mana kursi tidak mampu menjadikan dirinya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibnu Sina adalah seorang dokter yang sangat terkenal pada zaman itu. Ada suatu momen di mana sang raja yang mengalami sakit yang lumayan aneh, sampai-sampai dokter di istana pada waktu itu tidak sanggup untuk
menyembuhkan penyakit sang raja. Walaupun demikian, harus ada zat yang lebih sempurna daripada alam, yaitu Tuhan sebagai sebab utama. Sebab utama tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain. Dia adalah yang awal dan terakhir. Seandainya dia disebabkan oleh sesuatu yang lain, dia disebut sebab utama. Oleh karena itu, Aristoteles mengatakan bahwa mustahil rangkaian sebab akibat itu tidak putus. Kalau tidak putus, alam yang terjadi sebab akibat tidak dapat dipahami. Menurut Al-Kindi, pencipta alam esa dari segala bentuk dan benda dan berbeda dengan alam. Tiap-tiap benda memiliki dua hakikat, yaitu hakikat partikular atau juz'i yang disebut dengan ani'ah dan hakikat universal atau bisa disebut kulli yang disebut dengan mahiyah, yaitu hakikat yang bersifat universal terdiri atas genus dan spesies. Tuhan dalam filsafat Al-Kindi mempunyai hakikat dalam ani'ah atau mahiyah karena dia tidak termasuk pada bagian dari benda-benda yang ada di alam. Bahkan dia adalah pencipta alam. Dia tidak tersusun dari materi dan bentuk al-hayyula wa as-surah. Tuhan juga tidak mempunyai hakikat dalam bentuk mahiyah karena Tuhan bukan genus atau spesies Tuhan, hanya satu dan tidak ada yang serupa dengannya. Tuhan unik, yang benar pertama dan yang benar tunggal. Hanya Tuhanlah yang satu selain Dia. Semuanya mengandung arti banyak. Kemudian menurut Thomas Aquinas, apa yang secara aktual panas tidak dapat terus-menerus berpotensi panas, karena mustahil bahwa dalam hal dan cara yang sama, sesuatu menjadi penggerak sekaligus digerakkan oleh sesuatu yang lain. Dengan demikian, apapun yang digerakkan harus digerakkan oleh sesuatu yang lain. Artinya, harus ada yang menggerakkan keadaan, tidak dapat berlanjut tanpa batas dan tanpa muncul penggerak utama. Penggerak awal yang merupakan sumber gerak. Perhatikanlah penggerak-penggerak selanjutnya bergerak hanya oleh penggerak utama. Contohnya ketika tongkat bergerak karena digerakkan oleh tangan, pasti ada suatu penggerak pertama yang tidak digerakkan oleh yang lain, yaitu Tuhan. Kemudian argumen yang kedua yaitu berdasarkan kualitas. Di dalam indrawi, kita menemui suatu petunjuk tentang sebab pembuat. Tidak hanya peristiwa yang diketahui menjadi sebuah efisien bagi dirinya sendiri. Kecuali sebab itu harus lebih dulu daripada dirinya, sebab efisien yang tidak mungkin berlanjut